Kenalkan, nama saya Tugas Jabat dengan NIM 4332540. Sini saya akan menjelaskan sistem informasi peminjaman buku. Yang pertama, kelas diagram. Di dalam kelas diagram dari studi kasus peminjaman buku terdapat pengguna, mahasiswa, tugas, pinjaman, dan buku. Pengguna memiliki atribut email string, password string, metodenya login. Mahasiswa memiliki nama string, name string, metodenya mencari buku, meminjam buku. Lalu petugas memiliki ID petugas string, nama string, metodenya mengelola data buku, melihat laporan pinjaman, menyetujui permintaan pinjaman. Lalu pinjaman. Pinjaman memiliki atribut ID pinjaman, string, nomor buku string, tanggal pinjam, date. Lalu metodenya status pinjam. Buku memiliki atribut nomor buku string, judul string, kategori string, penulis string. Metodenya status buku. Pengguna terdiri dari dua, yaitu petugas dan mahasiswa. Pengguna dapat login sebagai petugas atau login sebagai mahasiswa. Mahasiswa dapat meminjam satu, membuat laporan peminjaman satu atau lebih. Petugas dapat menyetujui pinjaman satu atau banyak. Buku dapat dipinjam dari mahasiswa satu atau lebih. Lalu yang kedua, activity diagram. Activity diagram yang pertama itu mencari buku. Start dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa masuk ke menu pencarian, lalu memasukkan sudut judul buku. Kemudian dilanjut ke layar sistem, sistem mencari buku. Lalu di sini ada decision. Jika sistem menemukan buku, maka sistem menampilkan daftar buku lalu N. Jika sistem tidak menemukan buku, maka menampilkan pesan tidak ditemukan, lalu kembali lagi masukkan judul buku, sehingga terjadi proses looping. Lalu yang kedua, meminjam buku. Dimulai dari mahasiswa. Mahasiswa membuka halaman detail buku, lalu menekan tombol pinjam buku. Membuka halaman pertama, start dari mahasiswa. Mahasiswa membuka halaman detail buku, lalu sistem menampilkan status buku. Jika status bukunya sedang dipinjam, sistem menampilkan pesan sedang dipinjam, lalu N. Jika tidak, maka mahasiswa dapat menekan tombol pinjam buku. Lalu setelah mahasiswa menekan tombol tersebut, sistem membuat laporan peminjaman lalu mengirimnya ke petugas. Petugas mendapatkan verifikasi peminjaman. Petugas jika menyetujui, maka akan membuat riwayat pinjaman, mengubah status buku, mengirim notifikasi sukses ke mahasiswa lalu N. Jika tidak, maka sistem mengirim notifikasi gagal ke mahasiswa lalu N. Lalu yang ketiga, sequence diagram. Sequence diagram yang pertama yaitu terdiri dari mahasiswa, sistem, database. Yang pertama, mahasiswa masukkan judul buku ke sistem. Lalu sistem mencari buku di database. Database memberikan daftar buku ke sistem. Sistem menampilkan daftar buku ke mahasiswa. Lalu sequence diagram yang kedua yaitu login. Pertama ada user, sistem, dan database. User membuka halaman login. Lalu user memasukkan email dan password. Sistem memvalidasi akun ke database. Jika akun valid atau tidak valid, maka terjadi kondisi. Kondisi di mana jika akun tersebut valid, maka dapat masuk ke dalam sistem, masuk ke dalam dashboard. Jika tidak, maka akan memunculkan pesan error. Lalu yang keempat, requirement validation. Document validation kompetensi. Semua kebutuhan utama sudah tervalidasi, seperti login, pencarian buku, peminjaman buku, laporan peminjaman. Tidak ada proses penting yang terlewat. Lalu konsistensi. Konsistensi adalah proses saling terkait dan tidak bertentangan, serta peran mahasiswa dan petugas sudah dibedakan secara jelas, sehingga tidak membingungkan. 5. Karakteristik perangkat lunak yang diuji. Operabilitas.
mengukur kemudahan sistem yang digunakan oleh mahasiswa dan petugas, seperti proses login dan peminjaman berjalan lancar. Lalu observabilitas, kemampuan sistem untuk memberikan umpan balik yang jelas, notifikasi error, atau sukses kepada pengguna saat proses berlangsung, memungkinkan monitoring status buku dan peminjaman. Sekian dari saya, sekian presentasi saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.